kembali di channel Rionaldo Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah perlindungan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada seorang raja membuat sebuah sayembara kepada rakyatnya untuk membuat sebuah lukisan yang bertemakan tentang kedamaian dan ketenangan. Dan ketika sudah dilaksanakan, maka muncul dua calon pemenang yang harus dipilih oleh raja tersebut ketika melalui seleksi dari berbagai jenis lukisan yang lain, dan akhirnya terpilih dua lukisan. Lukisan yang pertama yakni sebuah telaga yang sangat tenang dengan langit yang biru menghiasi dari lukisan tersebut, dan orang memperkirakan ketenangan ada di sebuah tempat yang mana pelukis tersebut menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Lalu ada lagi satu lagi yang harus dipilih oleh raja. Di lukisan tersebut ada sebuah pegunungan yang gundul dan langit di atasnya yang kelihatan hitam dan akan turun hujan, dan ada juga petir yang saling sambar menyambar, dan di samping gunung tersebut ada sebuah air terjun yang sangat deras mengalir dari atas ke bawah, dan di sela-sela air terjun tersebut ada sebuah semak-semak kecil di mana ada seekor burung pipit yang sedang mengerami telurnya. Dia sangat tenang mengerami telurnya tersebut, dan akhirnya lukisan kedua itulah yang dipilih oleh raja dengan alasan bahwa keadaan tenang, damai, tidak harus berada pada suatu tempat yang tenang dan damai pula, namun di tengah keributan, di tengah guntur, kita bisa tetap tenang, dan kita lihat burung tersebut bisa tetap tenang mengerami telurnya di tengah situasi keadaan di sekitarnya yang ribut dan guntur. Dan itulah yang menjadi pilihan dari seorang raja tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Raja Daud juga demikian. Di tengah situasi hidupnya yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan kudeta, yang penuh dengan orang-orang yang menginginkan nyawanya, orang-orang yang mengancam dan mengajak dia berperang, namun dia tetap tenang. Karena apa? Dia memiliki prinsip, dia memiliki Allah yang luar biasa yang dapat diandalkan dan dijadikan perlindungan. Bahkan dalam Mazmur ini dia mulai dengan berkata, Tuhan adalah terangku. Itu yang pertama yang dia jelaskan. Tuhan adalah terang yang menerangi jalannya. Ketika jalan buntu, ketika jalan gelap, ada Tuhan yang akan menerangi jalannya. Lalu dikatakan selanjutnya, yang kedua, Tuhan adalah keselamatanku. Dia sangat yakin dan percaya bahwa walaupun banyak orang yang mengancam dia, banyak orang yang menginginkan nyawanya, tapi dia percaya Tuhan sumber keselamatan yang akan melepaskan dia dari tangan orang-orang tersebut, dan dia akan tetap berada dalam aman dalam perlindungan Tuhan. Lalu yang ketiga, Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya, dan gambaran yang disampaikan oleh Daud dengan situasi yang harus dia hadapi, di mana ada orang yang mengancam, di mana ada orang yang akan datang memerangi dia, namun dia jadikan Tuhan yang menerangi jalannya, Tuhan yang menjadi keselamatannya dan benteng hidupnya. Kita tahu pada saat itu sebuah kota harus juga ada benteng untuk menjaga kota tersebut agar aman, dan Daud percaya kalau Tuhan yang menjadi bentengnya, maka ancaman serangan dari luar tidak akan mempan, karena Tuhan yang akan melindungi orang-orang yang ada di isi kota tersebut. Dan itulah yang menjadi gambaran dari apa yang dipercayai dan diimani Daud, di mana dia menjadikan Tuhan menjadi perlindungannya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih,
Mari kita jadikan Tuhan perlindungan kita yang sejati, karena Dia juga Tuhan yang telah menerangi hidup kita dari kegelapan dosa, dan Dia juga telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, dan Dialah membentengi hidup kita dari serangan-serangan yang tidak menyukai keadaan kita saat ini sebagai orang yang telah dipulihkan dan diselamatkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.